Hai, IHSG hari ini ditutup 0,03% lah ya. Candlenya doji candle meskipun higher low, nggak geraknya nggak banyak sih. Range hari ini nggak selebar range hari kemarin marketnya, tapi ya masih bullish lah ya. Candlenya doji, ini candle indecision di tengah, di ujung apa namanya, trend bullish, bukan di ujung sih ya, tapi kejadiannya ini di waktu trend bullish. Apakah ini cuman istirahat atau tanda-tanda koreksi? Kita lihat besok. Kalau besok misalnya koreksi area 5.300, 5.200 something, 5.260, 5.270-an itu masih berpeluang sekali untuk jadi area support. Dan kebetulan ini juga area-area moving average, ini ya, moving average yang kecil, yang putus-putus. Dan MACD-nya juga masih 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 naik, masih menunjukkan kalau ini lagi bullish, masih oke lah ya. Overall si indeksnya masih oke, masih bullish, masih berpeluang ke area 5.500, 5.600, mudah-mudahan lancar. Dan kalau misalnya koreksi area 5.270, 5.250-an masih berpeluang jadi area support yang cukup kuat. Jadi di apa namanya, ya waspada, tetap stay safe, tetap dipasang trailing stopnya, trailing profitnya itu tetap dipasang. Siapa tahu koreksi kabur dulu dan bisa ambil harga, bisa beli lagi di harga-harga yang sedikit terdiskon dari harga sekarang. Siapa tahu bisa kayak gitu ya. Sekarang kita lanjut explore saham-saham yang hari ini di akumulasi cukup signifikan oleh big player. Saya udah explore sih tadi. Nggak apa-apa lah. Ada 3 saham. Nggak banyak sih hari ini emang ya. Indeksnya juga nggak gerak banyak. Ada 3 saham, satu APIC. Biasanya saya skip. Harganya juga lagi ya gini-gini aja. Skip dulu aja lah ya. CASS biasanya juga saya skip. Paling yang saya lihat si Japanya. Java seperti yang kita bahas kemarin itu, kemarin tes area resisten 1140 1150, dan di hourly, di time frame hourly itu ada inside bar pattern, dan hari ini berhasil breakout inside barnya. Pagi-pagi tadi sih, 1 jam pertama waktu market buka itu langsung breakout 1150, dan sampai penutupan sekarang berhasil ditutup di atas 1150 ya, meskipun tutupannya 1 tick di atas 1150 ya. Dan kalau kita lihat candlenya di daily, ini saya gedein. Candlenya sih, shadow dan body candlenya itu relatif sama. Jadi bukan candle bullish yang kuat, bukan menunjukkan bukan nggak nunjukin kalau hari ini tuh bullishnya kuat gitu loh. Tapi masih ada peluang ngelanjutin rebound paling nggak ke area, coba kita hitung ini, kira-kira ke 1200-an lah ya. 1200, coba ini ya, 1200-an, 1195, 1200. Kira-kira masih ada peluang ke area situ, ke area 1200-an. Yang sudah punya barang ya sudah disimpan dulu aja, yang belum punya barang kita lihat besok lagi. Kita lihat besok lagi karena candlenya ini dibilang bullish ya naik, emang candlenya naik, higher low, bikin higher close, tapi shadownya ini juga, body candlenya nggak lebih gede dari shadownya juga sih. Jadi ya lihat besok lah ya, tapi masih oke. Sekarang kita lihat lah saham-saham yang akumnya masih cenderung bullish. Ada 13 saham. Pertama Bank Rakyat. BBRI hari ini membuktikan kalau area 3.800-an masih direspon jadi area resisten. Tapi bukan berarti jelek, karena ini masih oke sebenarnya. Candlenya pertama candlenya masih higher low. Terus akumnya itu masih cenderung bullish. Hari ini merah kecil ya, hitungannya nggak apa-apa lah ya. Merah kecil, hitungannya nggak signifikan, nggak bikin akumnya jadi bearish juga. Dan
Yang jadi perhatian yang diperhatikan itu adalah area 3800 masih jadi area resisten. Jadi yang punya barang hati-hati aja. Jadi dijagain aja. Kalau besok ternyata turun dan tutup di bawah 3700 karena kebetulan di hourly time frame-nya hari ini membentuk inside bar pattern. Ya kalau turun dan tutup di bawah 3700 kabur dulu nggak apa-apa karena harusnya sih udah cuan ya dari beberapa waktu yang lalu ngajakin belinya malah dari udah lama. Terakhir ngajakin beli kemarin waktu naik ke atas berapa 3650 dan kalau jualan di bawah 3700 ya misalkan 3680 jualannya ya masih cuan lah ya. Hitung-hitung total-totalan masih cuan harusnya. Dan kalau justru malah naik ke atas 3820 ya, itu malah bikin malah memperbesar peluang untuk ke area 4000-an. Jadi kalau misalnya justru naik ke atas 3820 besok yang pingin nambah barang boleh. Dipantau dulu tapi ini lihat besok. BJBR ya hitungannya masih bullish meskipun hari ini doji candle. Yang punya barang dijagain aja, trailing stopnya di bawah 1010 atau kalau mau dibuletin di bawah 1000 boleh. Turun di bawah 1000 kabur gitu juga boleh, nggak apa-apa. Dan kalau berhasil naik ke atas berapa ini? 1030 ya ada peluang nerusin bullish yang terjadi sejak Mei lah anggaplah ini. Ya sejak akhir Maret. Perkiraan area resistennya coba kita lihat weekly. Di sekitaran mungkin 1200-an ya. Atau kita ukur aja. Kita ukur coba dari sini ya. Ya ini 1030-an ini area resisten ini. Ya 1120-an lah. Kira-kira area resisten berikutnya kalau berhasil breakout 1030-an. Next. Boga kita skip aja. CTRA hari ini ya candlenya higher low sih tapi ditutupnya di bawah 770. Jadi yang masih punya barang karena belinya harusnya udah dari sini ya waktu naik ke atas 700 harusnya udah beli. Yang punya barang boleh siap-siap untuk jualan kalau besok ternyata turun ke bawah 760. Tutupannya hari ini persis di 760 sih ya. Ya nggak apa-apa, boleh siap-siap take profit aja. Kalau besok turun ke bawah 760 ya siapa tahu opennya gap up terus lanjut naik, siapa tahu ya, mudah-mudahan sih kayak gitu. Mudah-mudahan ya, kalau enggak ya siap-siap aja take profit. Siapa tahu koreksi dulu baru ntar kalau mantul beli lagi. Kalau lagi jalan turun nggak usah dibeli, kuncinya itu sih. Terus Era sempat turun ke bawah 1740, tutupan di atas 1740. Jadi yang tadi sempat taking profit atau sempat jualan ya udah hilang barang ya sudah, kita tunggu dulu. Wait and see dulu buat beli lagi. Yang masih punya barang selama nggak turun dan tutup di bawah 1740 masih bisa disimpan. Terus MJS hari ini naik ya? Oh enggak. Hari ini candlenya membentuk inside bar pattern. Yang punya barang bisa dijagain, kalau turun ke bawah 300 kabur dulu. Kalau enggak, selama enggak turun ke bawah 300 ya udah disimpan. Yang belum punya barang pengen beli ya bagusnya sih kalau berhasil breakout 334 ya, atau setelah koreksi terus mantul baru beli. Terus Inco candlenya hari ini jadi bikin inside bar dan range-nya semakin sempit ke area 4000. Sisa berapa persen ini ke area 4000-an. Sisa 4%-an lah. Anggaplah 3,5. Ya masih lumayan sih buat nambah-nambah sedikit. Jadi strateginya untuk besok si Inco buy break 3840. Cut loss kalau turun ke bawah 3770 aja. Resistennya perkiraan area resisten di 4000, 3970, 4020. Mudah-mudahan lancar. Terus Java udah ya? Oh, ya udah. MCAS kita tinggalin dulu aja, lagi jalan turun, nggak usah dihiraukan dulu. PTBA
PTBA hari ini doji candle ya, persis di 21.30 open dan close-nya hari ini. Tapi sih ini akumnya bagus ya, akumnya nanjak. Mudah-mudahan besok sih lanjutin naik karena big playernya konsisten akumulasi. Yang punya barang ya sudah di hold dulu, yang belum punya barang boleh beli sih ya, strateginya ya cut loss di bawah 2070 boleh. Terus apa lagi tebik masih di range sideways, biarin dulu aja. Unilever juga hold dulu aja yang punya barang. Yang mau beli boleh lah ya, cut lossnya kalau turun di bawah 8.000 aja sih. Oke, itu beberapa saham yang bisa saya bahas dan sekilas tentang market hari ini. Sekian dulu lah dari saya, sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Bye bye.